Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan tema perkembangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta konsep kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, sejarah kenabian, substansi dakwah, strategi dakwah, reaksi terhadap dakwah, dan ibrah dakwah Rasulullah SAW. Bagaimanakah dakwah Rasulullah di Mekah? Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Masyarakat Arab menyembah berhala, skeptis terhadap ajaran nenek moyang, mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dianggap membahayakan kekuasaan, berzina tanpa rasa malu, dan juga melakukan perampokan. Waktu itu disebut sebagai zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Dalam kehidupan mereka selalu terpecah belah dan saling berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berusia 40 tahun, Rasul menyendiri di Gua Hira, kemudian didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, keponakan, paman, dan juga sahabat-sahabatnya. Beberapa orang yang pertama kali masuk Islam, merekalah yang disebut as-sabiqunal awwalun. Rasulullah menggunakan rumah sahabatnya untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah itu turun Quran Surah Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasul berdakwah di Bukit Sofa, mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah. Apa saja substansi dakwah Rasulullah di Mekah? Pertama, kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, tauhid dan akhlak mulia. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW? Ada yang menerima ajaran Rasul, menolak ajaran Rasul, pura-pura menerima ajaran Rasul. Mereka yang menerima ajaran Rasul karena mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi SAW adalah berdasarkan wahyu. Kemudian keteladanan Nabi Muhammad yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang berikutnya, ajaran yang dibawa beliau bersifat nasional. Yang terakhir, dalam melakukan syiarnya beliau tidak melakukan kekerasan.
Kemudian mereka yang menolak ajaran Rasul secara aspek ideologis, taklid kepada nenek moyang secara total dengan mengikuti cara-cara beribadah dan pergaulan sehingga sulit mengikuti agama baru yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aspek sosial, bangsa Arab hidup berkasta-kasta, sementara Islam menawarkan hak yang sama kepada semua manusia. Tidak ada budak dan tidak ada kaum bangsawan. Aspek ekonomi, salah satu mata pencarian kaum Quraisy adalah membuat dan menjualbelikan patung kepada para jemaah haji sebagai kenang-kenangan dan untuk mendapatkan keberkahan. Aspek ideologis, kaum Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan dan kerajaan. Pemeluk Islam dianggap tunduk pada Bani Abdul Muthalib, sedangkan suku bangsa Arab selalu berebut kekuasaan. Bagi mereka yang pura-pura menerima ajaran Rasul, ingin menghancurkan Islam dari dalam, kemudian ingin merebut kekuasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut beberapa ancaman dan siksaan yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjeret leher Rasulullah dengan sorbannya dan menyeret keluar masjid. Beberapa orang datang menolong Rasulullah karena takut kepada Bani Hashim. Kemudian penyiksaan lain dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya. Rasulullah bertetangga dengan mereka. Mereka tak pernah berhenti melemparkan barang-barang kotor kepadanya. Suatu hari mereka melemparkan kotoran domba kepada Nabi. Sekali lagi Hamzah membalasnya dengan menimpa barang yang sama kepada Abu Lahab. Kemudian kaum Quraisy memutuskan segala bentuk hubungan perkawinan dan perdagangan dengan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, tidak ditandatangani bersama dan digantungkan di Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 kenabian dan berlangsung selama 3 tahun. Pemboikotan ini mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi kaum muslimin. Ibrah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, memiliki sikap tangguh. Dalam upaya meraih kesuksesan diperlukan sikap tangguh dan pantang menyerah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika ia berjuang memberantas kemusyrikan. Contoh, menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan sampai ditemukan solusi yang mengatasinya. Melaksanakan segala peraturan di sekolah sebagai bentuk pengamalan sikap disiplin dan tanggung jawab. Menjalankan segala perintah agama dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Tidak putus asa ketika mengalami kegagalan dalam meraih suatu keinginan. Jadikanlah kegagalan sebagai cambuk agar tidak mengalaminya lagi di kemudian hari. Yang kedua, memiliki jiwa berkorban. Perhatikan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, pengorbanan mereka tidak hanya berupa harta, keluarga yang ditinggalkan, bahkan mereka rela meregang nyawa untuk memperjuangkan tegaknya tauhid. Contoh, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Terima kasih, demikianlah presentasi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.